Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seno Oktaviani dari kelas 4 Arek B di SDE Yasa Anggana. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial singkat mengenai rekrutmen dan seleksi. Menurut Wetter dan Dapis 1996, rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk diperkerjakan. Menurut Mondi, tahun 2008, proses rekrutmen ada dua, diantaranya lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dari sana ke perencanaan sumber daya manusia, alternatif rekrutmen, lalu ke rekrutmen. Dari rekrutmen bagi dua lagi menjadi sumber internal, lalu ke metode internal, dan sumber eksternal, lalu ke metode eksternal, serta ke orang-orang yang direkrut. Sumber rekrutmen adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berada, dan sumber rekrutmen bagi menjadi dua, diantaranya sumber internal dan sumber eksternal. Menurut Schuller dan Jackson tahun 2006, sumber internal itu dibagi menjadi tiga, diantaranya ada promosi, transfer, dan penarikan kembali atau rehire. Sedangkan sumber eksternal menurut Mondi di tahun 2008 ada 6, diantaranya sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan, akademik dan universitas, pesaing dalam pasar tenaga kerja, mantan karyawan, pengangguran, dan wirausaha. Metode rekrutmen adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik karyawan potensial ke dalam perusahaan. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu diantaranya metode internal dan metode eksternal. Di metode internal ada job posting dan persediaan bakat. Sedangkan menurut Weta dan Dapis, di metode eksternal diantaranya ada 5, yaitu ada iklan, internet, agen tenaga kerja, rekomendasi karyawan, dan rekrutmen internasional. Dan tantangan rekrutmen ada 7, diantaranya rencana strategik dan sumber daya manusia, kebiasaan rekrutmen, kondisi lingkungan, persyaratan kerja, biaya, intensif, dan kebijakan organisasi. Untuk pengertian seleksi, saya akan mengambil sumber dari buku ini yang pengarangnya Profesor Dr. Haji Serda Mayanti, MPD. Seleksi adalah kegiatan menentukan dan memilih tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Tujuan dari seleksi adalah memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau tidaknya untuk bekerja. Seleksi tergantung pada 3 masukan penting, diantaranya informasi analisis jabatan, rencana sumber daya manusia, dan rekrutmen. Kriteria dasar seleksi tenaga kerja ada 5, diantaranya berpedoman pada laporan analisis pekerjaan, rencana dan rekrutmen tenaga kerja. Yang kedua, efektif dan efisien dalam alokasi waktu, dana, tenaga, dan lain-lain. Yang ketiga, memperhatikan ketentuan yang berlaku mau swasta ataupun pemerintah, dilakukan objektif dan jujur dan profesional. Dalam proses seleksi ada 6. Yang pertama, seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, wawancara, pemberian referensi, dan uji kesehatan. Langkah khusus proses seleksi ada 8, diantaranya wawancara pendahuluan, formulir lamaran, pemeriksaan referensi, tes psikologi, wawancara penempatan, persetujuan penyelia, uji kesehatan jasmani, dan orientasi. Untuk tes psikologi ada 5. Yang pertama, tes prestasi untuk mengetahui kecakapan para pelamar dalam hubungannya dengan pekerjaan. Yang kedua, tes bakat untuk mengetahui potensi atau kemampuan yang ada pada diri seorang pelamar. Yang ketiga, tes kecerdasan. Yang keempat, tes minat untuk menentukan aktivitas mana yang paling menarik bagi seorang calon pelamar kerja. Yang kelima, tes kepribadian untuk menilai keseluruhan sifat individu seorang pelamar. Jenis wawancara ada 5. Yang pertama, wawancara tidak struktur atau secara spontan untuk mengetahui kecocokan pelamar dengan pekerjaan. Yang kedua, wawancara secara struktur atau sudah baku, tujuannya hasilnya yang valid. Yang ketiga, wawancara campuran, yaitu kombinasi antara wawancara tidak struktur dan berstruktur.
Itu tujuannya untuk membandingkan satu sama lain. Yang keempat, wawancara keprilakuan. Tujuannya misalnya kayak memecahkan masalah. Yang kelima, wawancara stres, misalnya menangani keluhan. Jadi gimana cara pelamar untuk menangani keluhan yang dialami di dalam wawancara. Ada 5. Yang pertama, persiapan wawancara, penciptaan keakraban, pertukaran informasi, penutupan, dan evaluasi. Wawancara ada 4. Yang pertama, halo effect, yaitu mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang terbatas. Yang kedua, pertanyaan mengarahkan, misalnya apakah menurut Anda itu penting? Nah, yang ketiga, bias pribadi, misalnya menganggap seorang penjual itu harus memiliki tubuh yang tinggi atau postur yang tinggi. Yang keempat, dominasi pewawancara, yaitu dia selalu banyak berbicara tentang kelebihan dirinya. Sedangkan kesalahan peserta wawancara ada 5. Yang pertama, tidak serius, berbicara terlalu banyak, membual, tidak mendengarkan, dan tidak mempersiapkan diri. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai rekrutmen dan seleksi. Apabila ada kesalahan dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.